sampaikan itu dengan adik-adiknya Laura, ada juga pamannya Laura, ya, dan ada beberapa orang yang tidak perlu saya sampaikan namanya. Yang jelas ada Nikita, ada Mahil, ada beberapa orang termasuk anak-anak Niki, termasuk ada pamannya Laura di satu tempat, di mana dalam acara makan dan santai-santai tersebut dalam suasana betul-betul keharuan, di mana seorang anak sekian lama tidak bertemu dengan ibunya, tiba-tiba saya bisa pertemukan. Jadi itulah yang bisa saya petik, bahwa bagaimanapun juga anak dan ibu dan anak, itulah yang terjadi. Dia pasti akan berkumpul dan bertemu kembali, seperti itu yang terjadi. Artinya tidak bisa dipisahkan lah ya Bang? Tidak akan mungkin bisa dipisahkan, mereka ada hubungan darah. Jadi apapun yang terjadi, orang lain tidak perlu masuk, orang lain juga cukup tidak perlu ikut-ikutan, karena Anda tidak mempunyai hubungan darah, sekaligus secara undang-undang pun Anda tidak punya hak. Jadi selain secara hubungan darah tidak punya hubungan darah, secara hukum pun tidak punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya dan atau orang tuanya, dan orang yang diberi kuasa oleh Nikita Mirzani itulah yang mempunyai hak. Itu adalah proses yang menurut hukum. Jadi secara garis hubungan nasab tidak ada, hubungan hukum juga tidak ada. Jadi tolong Anda sadar diri, siapapun jangan ikut campur di dalam persoalan ini, kecuali Anda diberikan hak secara hukum dan sesuai dengan undang-undang, seperti itu. Tapi Bang, boleh cerita sedikit nggak sih situasi dan kondisi di sana waktu itu seperti apa Bang, gitu loh, dengan Lauranya juga seperti apa, Nikinya juga seperti apa gitu, saat pertama kali mereka bertemu? Ya, keharuan yang saya katakan lagi. Jadi Laura juga ngomong, bicara ya, dia bicara pada saat kita ngobrol. Nanti mungkin ada dia punya testimoni mungkin yang kita siapkan. Ya, dia bilang, saya sempat terharu ya, tiba-tiba ketemu dengan adik-adik saya yang sekian lama saya tidak pernah bertemu. Sekarang adik-adik saya sudah dewasa, dalam artian sudah besar, sekian tahun saya tidak pernah tahu. Tiba-tiba saya ketemu kembali, saya bisa berpelukan dengan ibu saya sama mimi saya. Dia bilang dalam tangis yang dia dapatkan. Jadi keharuan ini saya tidak campur, saya tidak tanya. Bagaimanapun juga saya biarkan itu. Bagaimana seorang anak yang tiba-tiba bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang hampir 3 tahun seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf. Ya, itulah yang terjadi kemarin di satu tempat. Akhirnya kita makan sama-sama, Gandaria mereka, ada juga mungkin ada Mail yang juga merekam. Mereka mungkin ada rekaman, mungkin sudah diposting di Instagram atau mungkin di TikTok, saya juga tidak tahu. Ada juga saudara yang kita anggap saudara angkatnya ya, daripada Loli juga ada juga Bintang juga memposting kebersamaan mereka, juga ada Nikita Mirzani berpelukan dengan anaknya, dan itu semua ada di media sosial. Itulah suasana keharuan, bagaimana seorang anak yang sekian tahun tidak bertemu dengan ibunya akhirnya bisa bertemu kembali, dan Nikita berkali-kali di dalam media sosial akhir-akhir ini menyatakan Loli adalah anak, bukan anak yang durhaka, dia anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang sangat saya sayangi. Itu adalah kalimat Nikita Mirzani, dan bahkan dia minta kalau memang ada postingan-postingan terhadap Laura, Nikita mohon supaya dihapus. Kalau tidak salah seingat saya di dalam salah satu postingan seperti itu. Netizen banyak yang ikut haru pertemuannya Kaniki dengan Laura sendiri. Ya, itu memang menimbulkan keharuan, ada suasana meneteskan air mata. Bagaimana Laura bilang begini, saya tidak pernah menyangka akhirnya saya bertemu kembali dengan mimi saya. Saya juga tidak menyangka saya akhirnya bisa melihat adik-adik saya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Ya, ini adalah keharuan. Saya meneteskan air mata.
tapi juga saya bahagia saya bisa berkumpul kembali dengan orang tua saya dan adik-adik saya. Ini hal yang luar biasa. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang mempunyai andil dalam proses hukum, termasuk andil bagaimana mendamaikan, membuat mereka berdua bertemu kembali dalam suasana keharuan. Ya itulah saya katakan kembali, hubungan anak dan orang tua dan anak, pasti mereka akan bersatu kembali seperti itu. Bukan hanya haru nih Bang, tapi dari penampilannya pun kini sudah jauh berbeda nih Bang, lebih glowing, lebih fresh. Ya, kalau itu Anda yang silakan Anda amati sendiri. Memang dia sebagaimana yang kita sampaikan, dia tambah cantik, semakin cantik, dan mungkin rambutnya panjang ya. Seperti itu yang kita sampaikan di dalam media sosial. Kalau Anda mau lihat sendiri, dia memang semakin tambah cantik ya. Dan Anda bisa melihat, dan itulah Laura Mirjani Mawardi, anaknya Nikita Mirjani, dalam situasi kemarin dalam penuh keharuan sekitar jam 1, jam 2 kita ketemunya di satu tempat dalam banyak sekali ya, bukan hanya Nikita dan anak-anaknya, tapi ada beberapa orang yang ikut di situ, ada Mail, ada beberapa orang. Ya, kita dalam suasana bahagia, haru, bahagia bercampur jadi satu semuanya. Dan banyak yang meneteskan air mata melihat mereka saling berpelukan kembali, dan kita bisa melihat bagaimana Nikita memeluk anaknya dengan begitu sangat erat, seperti seseorang yang ingin menjaga dan melindungi anaknya, dipeluk sangat erat saat itu. Dan dia sempat berpelukannya betul-betul luar biasa sekali. Kalau Anda lihat di sempat di posting ya. Ya itulah yang saya katakan, keharuan, kebahagiaan, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Laura, bagaimana tiba-tiba kita bisa pertemukan kembali antara ibu dan anak. Jadi itu di luar hal yang sempat dia pikirkan, tapi kita ikhtiar bagaimana kita menyatukan kembali antara ibu dan anak, dan itu alhamdulillah kita berhasil. Suasananya seperti itu, makan-makan. Kalau haru yang memang ada keharuan tapi campur kebahagiaan. Bagaimana seorang ibu merangkul anaknya, itu rangkulan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya. Itu adalah itu yang bisa kita petik, yang tersirat dari pelukannya Nikita Mirjani terhadap anaknya. Ada pelukan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya, seperti itu. Oke Bang, setelah itu Laura kan dipertemukan dengan Niki. Nah, Laura sendiri sekarang tinggal di mana Bang? Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya akan sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Belum kembali ke rumah? Belum, dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Anda bisa melihat di postingan, baik di IG dan di TikTok, bahkan dengan saya pun dia minta, dia panggil saya Ami, artinya Om. Saya dia rekam, dia TikTokan dengan saya, dan di IG dia sendiri yang dia rekam sendiri di HP saya, terus dimasukkan ke Instagram saya, dimasukkan di TikTok saya. Itu bukan kemauan saya dia. Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Laura yang kau kenal Om dari kecil. Saya kembali sekarang ke pangkuan ibu saya, jadi dia minta, ayo Om, rekaman sebentar. Jadi dia seperti yang Anda lihat itu, dan itu di dalam perjalanan di mobil dengan saya, hampir habis maghrib. Harinya itu hari Jumat. Itu sempat ke salon belanja dulu Iya, ya, Bang, ke mall. dia sempat ke mall sama saya, dia belanja, saya suruh jalan, dia kemana, apa keperluannya sama Nikita, apapun keperluannya Bang, turutin saja, bayar saja. Itu perintah Nikita kepada saya, apapun yang Laura minta, turutin saja Bang,
bayar saja, nanti urusannya dengan saya. Jadi apa yang dia minta, dia mau ke salon dan kita ikutin. Udah santai lah di satu mall sambil makan, bahkan dia minta makan di satu tempat rumah makan Padang. Akhirnya itu rame-rame, bahkan pulang dia bawa untuk teman-temannya. Ya itulah Laura yang memang baik hati dengan teman-temannya seperti itu. Ada ungkapan kata kamu banget nggak sih Bang? Sangat, sangat. Dia bahkan bilang saya kaget dan tidak percaya bisa bertemu dalam suasana seperti ini, di mana hal-hal yang selama ini mungkin tidak mungkin akan bisa terjadi kalau tidak ada campur tangan dan kekuasaan dari Allah yang membukakan kembali hati mereka semua sehingga mereka bisa bersatu. Jadi kebahagiaan, keharuan semua bercampur menjadi satu. Kalau hari Jumat itu tanpa ada Nikita Mirjani, pertemuannya itu adalah saya yang membawa dia ke mall. Apapun yang dia inginkan sama Nikita suruh penuhin, turutin saja. Jadi dia minta ini, minta itu, kita turutin. Sampai dia juga ingin ke satu tempat salon, ya udah diturutin semua kemauannya. Besoknya barulah saya pertemukan dia dengan ibunya di satu tempat bersama berame-rame. Ada Nikita, ada anak-anak Nikita, ada pamannya Laura yang bernama Lintang, ada Mail, ada beberapa orang yang lainnya, semuanya dalam keadaan haru, bahagia. Itu semuanya menjadi satu dalam suasana tersebut. Jadi ada yang meneteskan air mata karena dianggap ini adalah momen yang luar biasa, momen yang langka, di mana selama ini sepertinya ada sesuatu antara ibu dan anak. Ternyata antara ibu dan anak tersebut telah bersatu, seperti yang Anda lihat di media sosial seperti ini. Abang, lalu bagaimana nih Bang terkait dengan masa depan Nori? Apakah fokus ke pendidikan atau kembali ke dunia entertain nih Bang? Saya tidak tahu, karena itu yang punya hak nanti Nikita Mirjani yang bisa jawab. Kapasitas saya tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat pribadi, karena itu haknya Nikita. Apakah anaknya akan sekolah di London, sekolah di mana, itu hanya Nikita Mirjani yang bisa menjawab selaku ibu kandungnya. Saya tidak mungkin akan menjawab seandainya pun tahu, karena itu haknya Nikita akan menjelaskan kepada rekan-rekan media maupun kepada masyarakat. Bang, izin konfirmasi, apakah juga Laura menyatakan menyesal telah mengenal dengan Pak Dewa? Saya tidak akan tanggapi hal-hal yang sudah berlalu. Tolong jangan tanyakan masa lalu, tanyakan masa depan kepada saya. Ada tersirat nih omongan dari itu kalau misalkan Pak Dewa yang selama ini berdipimpin atas kebaikan Bang Lawi dan Rizky itu benar nggak sih? Saya tidak akan jawab. Biar saja lah, biar masyarakat yang menilai. Yang jelas setiap orang yang mempunyai keinginan untuk baik, pasti Allah akan berikan jalannya. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang, itu pasti dibukakan pintu, dibukakan jalan. Jadi di saat baik saya ataupun siapa saja yang ingin berbuat baik untuk menyatukan, mengembalikan dua orang antara ibu dan anak, Allah pastikan akan berikan jalan keluar. Seperti apa yang terjadi saat ini, bagaimana kita bisa satukan, bisa kembalikan, bisa berangkulan, bisa foto dengan adik-adiknya, bahkan dimasukkan dengan di media sosial, Instagram maupun di TikTok. Termasuk juga dengan Mail atau Ismail yang kita biasa panggil Mail, itu juga ada foto-foto mereka. Bahkan saya lihat kemarin sebelum terakhir kita berpisah, itu ada foto bertiga antara Mail, Nikita, dan Laura. Tapi fotonya itu seperti saya nggak tahu apakah itu sudah diposting sama Mail, saya nggak paham. Yang jelas ya itulah yang terjadi, dan itu adalah terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 1, jam 2 ya, sampai kita hampir jam 9, jam 10 malam baru kita pulang semua ke Jakarta. Bang, kapan Laura akan kembali ke rumah Bang? Ya itu nanti, itu gampang lah, itu tinggal waktu.
tinggal bagaimana nanti situasinya itu biar nanti kita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah ini yang kita berikan, ada memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa. Seperti itu. Bang, mungkin kemarin kita sempat bertemu dengan keluarga dari PA sendiri. Nah, PA sendiri keluarga tidak terima bang, semua akan lanjut melaporkan dengan kasus aborsi ini sendiri. Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Untuk kelanjutan kasusnya mungkin ini bang akan dipersidangkan segera. Ya itu nanti kalau ada waktu tanya Ibu Humas ya, karena proses penyidikan itu nanti prosesnya dari polisi ke jaksa, jaksa baru ke pengadilan. Saya tidak akan menjelaskan prosesnya kapan, karena itu menjadi kewenangan mutlak dari penyidik dan jaksa penuntut umum. Tapi saya hanya menjelaskan tata caranya, mekanismenya itu dari penyidik kepolisian. Itu nanti akan yang dinamakan itu penyerahan berkas. Biasanya itu namanya tahap 1, berkas diperiksa, diteliti dan sebagainya, bukti-bukti dan sebagainya, unsur-unsur dan sebagainya. Dari jaksa nanti akan ditentukan apakah dinyatakan P19 atau P21. Kalau P21 berkas bersama tersangkanya itu harus dilimpahkan, harus diserahkan kepada jaksa. Selanjutnya jaksa yang akan menyampaikan dakwaan nanti akan diserahkan kepada terdakwa. Dakwaan juga akan diserahkan kepada pengadilan untuk segera ditetapkan jadwal persidangan. Itu mekanismenya. Kapan yang punya hak adalah penyidik, bukan saya. Mungkin nanti Laura sendiri akan didatangkan bang. Wajib semua didatangkan, cuma mekanismenya nanti biar saya yang atur ya. Bagaimana teknisnya, karena bagaimanapun juga Laura adalah anak yang korban di dalam peristiwa ini seperti itu. Bang, terakhir mungkin Laura akan publik bang melakukan press conference atau melalui channel YouTube kami nanti. Tunggu saja. Itu pasti akan terjadi. Tapi kalau preskon seperti ini di hadapan teman-teman, mungkin saya karena dia anak di bawah umur, saya masih keberatan untuk dia tanpa didampingi orang tuanya ataupun langsung diwawancarain. Saya khawatir terjadi salah menjelaskan, tapi mungkin dia akan memberikan testimoni itu nanti bagaimana Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya mengizinkan atau tidak mengizinkan Laura memberikan testimoni, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Yang jelas, alhamdulillah saya ucapkan Nikita dan anaknya Laura sudah kembali bersatu. Bagaimana seorang ibu dan anak, mereka saling berpelukan dalam gerai air mata, bahagia dan haru bercampur jadi satu kemarin, dan itu adalah suasana yang betul-betul momen langka di mana sekian tahun seorang anak dan seorang ibu tidak pernah bertemu. Kemarin saya pertemukan, saya persatukan kemarin. Itulah kewajiban saya, sudah saya lakukan. Selanjutnya itu menjadi hak kita bagaimana proses hukum ini berjalan. Saya pasti akan mengawal sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani, sebagai ibu dan sekaligus orang tua terhadap anak di bawah umur, di mana hak-hak sepenuhnya terhadap anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya, seperti itu. Bang, Laura sendiri seperti apa bang saat bertemu dengan aminya? Ya itu dalam suasana haru, jujur, yang Artinya dia menjemput meminta saya, maaf semuanya gitu. yang menjemput saya jemput, Nikita sudah menunggu
karena kita dalam situasi dalam perjalanan, saya jemput, saya bawa dalam perjalanan itu saya bisa melihat bagaimana dia berjalan perlahan-lahan. Terus saya bilang itu mimimu silakan ketemu. Mereka bertemu dan berpelukan. Dia deg-degan ngomong di Saya mobil gitu bukan kan. dokter yang memeriksa jantung seseorang. Saya tidak akan tahu. Ngobrol nggak abang gitu. Bukan tugas saya ngurusi jantung berdetak. Tugas saya ngurusi hukum. Bisa. Seperti itu. Bang, mungkin terakhir ada yang bilang nih netizen apa Bang Fahmi sama Kak Niki nggak trust issue, mungkin nanti takut Laura mungkin akan kembali. Saya yakin anak itu adalah darah dagingnya Nikita Mirzani. Dia pasti akan melakukan yang terbaik buat ibunya, menjaga ibunya, kita akan melindungi anaknya. Jadi seperti yang sering saya katakan, seorang ibu pasti akan melindungi anaknya, seorang anak pasti mencoba akan menjaga ibunya. Itu adalah hukum alam yang berlaku karena ada hubungan darah. Itu ya. Jadi dokter Fahmi, dokter bang abang. Kapan tayang itu di The Crazy bang? Bang aku ngecat sendiri. Kalau Fitri jelas jalan bang. Kalau laporan terhadap PPS nah saya. Kalau yang lain yang Laura aja. Biar panjang ya. Jangan digabung-gabung ya. Panjang bang. Kayak gaduh-gaduh aja isinya. Ya udah satu-satu aja. Kalau laporan Hah? Soal Fitri yang Kan saya bilang kalau Laura jangan digabung, saya nggak suka gabung-gabung. Nanti ada waktunya. Nanti di Polres saya akan jelaskan. oh